Bab 24. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Raut wajah Andin pun terlihat bahagia ketika mendengar bahwa Bianca akan menyetujui syaratnya. Selepas mereka berpelukan, Andin pun kembali memainkan ponselnya. Tapi tiba-tiba saja Bianca ingin meminta satu hal. Apa mungkin Andin mau mengklarifikasi bahwa aku bukan perebut kekasihnya? Aku jadi ragu, batin Bianca. Merasa sedikit risih melihat Bianca yang masih berada di atas tempat tidurnya, terlebih setelah kebencian yang membuat Andin muak melihat temannya itu. Meskipun ia merasa tidak senang dengan kehadiran Bianca sebagai temannya, tapi ia juga tidak berani untuk mengusir Bianca menjauh dari tempat tidurnya. Saat itu, Bianca menghela nafasnya perlahan setelah ia berpikir beberapa saat tentang langkahnya selanjutnya yang harus ia lakukan demi bisa memperbaiki nama baiknya di depan semua orang. Andin, bolehkah aku meminta satu hal? Ini masih menyangkut persoalan tadi, tanya Bianca baik-baik tanpa ingin membuat Andin tersinggung jika harus minta tanpa bertanya. Apalagi Bianca, bukankah semuanya sudah selesai? Jadi apalagi yang harus kita bicarakan? Aku juga mau main ponselku sebelum aku tidur, bantah Andin yang terlihat tak acuh dengan Bianca. Mendengar hal itu sontak membuat keningnya mengkerut. Ia bahkan tidak percaya jika Andin akan bersikap seperti itu. Namun, Bianca tak ingin lepas dan melupakan semua nama buruknya yang sekarang menyandang namanya. Iya, aku tahu kalau kita sudah selesai membahas yang tadi. Tapi, jujur saja, aku masih ingin agar nama baikku kembali membaik seperti dulu. Bisakah kamu membantuku dengan memberikan pernyataan kepada semua orang bahwa aku tidak bersalah? Karena memang benar kan, aku bukanlah orang ketiga di antara kalian, Andin. Kamu mau kan membuat video klarifikasi sekarang? Apa? Sekarang? Aku tidak bisa, Bianca. Aku sangat lelah dan ingin istirahat. Kita bisa melakukannya kapan saja. Tenanglah. Ayo kita tidur. Kamu mau tidur di sini atau di sofa? Terlihat raut wajah yang tidak enak dipandang. Bahkan pertanyaan itu membuat Bianca semakin heran. Jelas-jelas Bianca melihat sikap Andin masih sedikit kasar dengannya. Secara tidak langsung Andin masih menyimpan dendam. Namun, walaupun demikian, demi sebuah pertemanan, Bianca lebih memilih untuk mengalah. Andin sampai bertanya di mana aku tidur. Kenapa dia seperti itu? Tidak bisakah dia percaya denganku? Sebaiknya aku tidur di sofa sajalah. Aku takut membuat tidurnya tidak nyaman. Dan besok sebaiknya aku pergi deh dari sini, batin Bianca yang menyadari bahwa semua tidak ada lagi kenyamanan di antara pertemanan mereka berdua. Baiklah kalau begitu, aku sampai lupa kalau kamu kelelahan. Aku tidur di sofa sajalah, aku keluar dulu ya, ucap Bianca sembari tersenyum tipis agar tidak terlihat wajahnya yang mulai bosan dengan pertemanan mereka. Ya sudah Bianca, aku juga minta tolong, jangan lupa tutup pintunya ya, perintah Andin sembari membalikkan tubuhnya membelakangi Bianca. Padahal saat itu Bianca masih berada di atas tempat tidurnya. Namun
Dengan sangat terang-terangan, Andin memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap Bianca. Ya, baiklah. Keluar dari kamar Andin dengan perasaan yang bercampur. Dalam rumitnya hidup, membuat Bianca terasa begitu lelah. Padahal, dia tidak melakukan pekerjaan yang berat. Berjalan dengan langkah yang lemah menuju ke arah sofa kecil yang berada di depan. Dengan sangat terpaksa, ia harus tidur meskipun sofa itu tidak bisa digunakan untuk tidur. Kursi busa yang hanya bisa digunakan untuk satu orang duduk. Akhirnya, Bianca memilih tidur di lantai yang hanya beralaskan tikar. Dia tidak terbiasa tidur sambil duduk, hingga membuat Bianca memilih untuk tidur di bawah dan memakai tas kecil miliknya sebagai pengganti bantal. Pikiran Bianca masih sangat kacau, dan begitu banyaknya beban yang ia rasakan. Begitu pula di saat membaca banyak komentar yang membuat dirinya semakin lemah. Di saat yang bersamaan, Bianca sangat ingin mendapatkan panggilan telepon dari Benny. Tapi semenjak dia berada di tempat itu, tidak ada satupun panggilan telepon masuk dari Benny. Membuat Bianca kebingungan dan merasa terpuruk. Hingga tanpa sadar, air matanya terjatuh, sampai membuat dia tidak hentinya menangis. Dan juga beberapa pesan masuk yang berisi hinaan, membuat dia mematikan ponselnya. Menangis terus-menerus sampai membuat Bianca merasa lelah. Dan tanpa ia sadari, tangisannya membawa dia masuk ke dalam mimpi buruk. Bukan hanya di dunia nyata ia dihina, tapi di dalam mimpinya pun juga sama. Di sisi lain, Vivian pun tidak sengaja melihat ada kabar berita yang cukup menarik. Ia langsung mengirimkan kabar berita itu kepada semua teman-temannya yang ada di dalam sebuah grup perusahaan, termasuk ada Benny di dalamnya sebagai ketua grup tersebut. Benny hanya melihat kiriman tersebut, meskipun dia sangat ingin membalas setiap hujatannya itu dengan ketikan pedas. Tapi ia harus menahan emosinya agar semua orang tidak tahu bahwa yang sedang dihujat massa adalah istrinya. Dengan senang hati ketika melihat ada kabar buruk tentang Bianca, dengan cepat Vivian langsung menghubungi Ray pada malam itu juga. Halo, Ray. Untung saja kamu menjawab teleponku dengan cepat. Aku ada kabar baru untukmu, jika kamu belum melihatnya. Dan ini menyangkut tentang adikmu sendiri. Apakah kamu sudah tahu? Atau perlu aku kirimkan sekarang? Tanya Vivian yang ingin segera memperlihatkan keburukan Bianca agar membuat Ray ilfil dengan Bianca. Ya, aku sudah tahu, jadi jangan kirimkan apapun lagi padaku, sahut Ray dengan ketus. Wow, baguslah kalau memang kamu sudah tahu. Itu artinya tidak perlu membuat internetku terbuang sia-sia. Tapi ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak habis pikir dengan Bianca. Dia sampai bersikap seperti itu kepada adikmu sendiri. Memang sih, wanita rendah akan tetap rendah. Jadi tidak heran jika berita buruk ini semakin tersebar luas. Hahaha, seru sekali, ucap Vivian sampai tertawa lepas dengan perasaannya yang senang. Ketika mendengar semua ejekan untuk Bianca, membuat Ray tidak terima. Apalagi Ray tahu bagaimana kedekatan antara adiknya dengan Bianca, yang jelas-jelas tidak seperti yang orang lain tuduhkan. Meskipun ia merasa cemburu di saat melihat adiknya lebih dekat dengan Bianca ketimbang dirinya,
Namun, bukan berarti ia akan suka ketika melihat orang lain menghina adiknya sendiri ataupun Bianca. Jaga ucapanmu, Vivian. Satu hal yang tidak aku suka darimu adalah sikap dan tingkah lakumu yang tidak sesuai dengan wajahmu. Kamu memang cantik, tapi kenapa sikapmu membuat aku bosan denganmu, Vivian? Ingatlah satu hal, kita dijodohkan karena paksaan, dan aku bisa saja membatalkan perjodohan ini. Jadi, jangan pernah menghina Bianca seperti itu. Karena aku sangat tahu Nick dan Bianca tidak seperti yang orang lain katakan. Mereka hanyalah sahabat, dan Nick berpisah bukan karena kehadiran Bianca. Justru adanya Bianca di sini membuat Nick bisa menjadi lebih baik. Jelas Ray demi saudaranya dan menjawab dengan suara yang lantang. To be continued.